Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Hadrat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam forum Zoom ini. Di kelompok kami ini adalah kelompok Fasil 16, yang dimana kami di sini bertugas untuk mengumpulkan para peserta dari semua kalangan untuk memenuhi salah satu tugas latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa atau yang sering disebut LKMM, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin meningkatkan pemahaman sama-sama mengenai salah satu isu yang sedang genting terjadi di Indonesia, yaitu isu kesehatan stunting. Tapi sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Sahab. Saya di sini selaku moderator yang memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin membacakan rundown acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sesi dokumentasi, yang ketiga adalah pembacaan doa, yang keempat adalah penyampaian materi sesi pertama, yang kelima adalah kuis sesi pertama, yang keenam adalah penyampaian materi sesi kedua, yang ketujuh adalah kuis sesi kedua, yang kedelapan adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi penyampaian materi oleh presentan sebelum adanya kuis. Jadi buat yang udah penasaran sih apa itu stunting dan bagaimana ciri-cirinya, harap disimak benar-benar ya teman-teman. Kepada presentan Zaid Arozi, saya persilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit stunting. Boleh di slide PPT-nya? Oke, pertama, jadi apa itu stunting? Menurut data dari WHO, stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat pola makan yang buruk atau infeksi berulang yang berisiko signifikan untuk mengalami penyakit atau kematian. Stunting juga didefinisikan sebagai suatu kondisi anak yang memiliki panjang atau tinggi badan kurang dari yang diharapkan untuk usianya. Balita atau anak yang mengalami stunting mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif atau pikiran yang optimal. Selain itu, jika tidak ditangani secara serius, kerusakan akibat stunting dapat berlangsung seumur hidup dan berdampak pada generasi berikutnya. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, ada prevalensi data yang menunjukkan pada tahun 2018, lebih dari 10 balita atau anak-anak stunting di dunia berasal dari benua Asia, termasuknya Indonesia, dalam 81,7 juta kasus. Sementara, lebih dari sepertiganya tinggal di Afrika sebanyak 58,8 juta kasus. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi ketiga di kawasan Asia Tenggara, dengan rata-rata prevalensi sebesar 36,4% pada tahun 2005 sampai 2017. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5% dan hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6%. Yang mana sebenarnya ini sudah menjadi suatu kemajuan layanan kesehatan di kita ya. Meskipun prevalensi stunting telah menurun, kemajuan dalam mengurangi stunting ini belum merata antar wilayah dan subwilayah. Oke, lanjut slide berikutnya. Kemudian ada penyebab dari stunting. Jadi apa saja sih itu penyebabnya? Oke. Penyebabnya itu pada anak-anak atau balita ini sendiri disebabkan oleh berbagai faktor utama yang berkaitan seperti kemiskinan, pola hidup yang buruk, kesehatan yang buruk, kebersihan yang tidak terjaga, dan lingkungan yang kurang memadai. Maka dari itu, nutrisi pada anak-anak sangat penting untuk pertumbuhannya agar tidak terkena stunting. Lanjut, slide berikutnya.
Oke, lanjut saja ya. Yang pertama ada yaitu asupan makanan yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jadi selain itu, banyak anak yang tidak mendapatkan cukup nutrisi untuk menunjang pertumbuhan. Ini bisa terjadi karena makanan yang diberikan tidak bervariasi atau tidak memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan, seperti karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Yang kedua ada penyakit infeksi, di mana kondisi lingkungan yang buruk dan sanitasi yang tidak memadai meningkatkan resiko anak mengalami penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit parasit. Penyakit-penyakit ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak dan mengganggu nafsu makan anak. Ketika anak sering mengalami diare atau infeksi lainnya, energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dialihkan untuk melawan infeksi dan akibatnya pertumbuhan fisik anak terhambat dan risiko stunting semakin tinggi. Anak yang mengalami infeksi berulang cenderung juga memiliki status gizi yang buruk karena penyerapan nutrisi terhambat dan kebutuhan nutrisi meningkat selama sakit. Selain itu juga, infeksi mempengaruhi perkembangan otak atau kognitif mereka. Pada usia 2 tahun pertama, otak anak tumbuh dengan cepat. Jika anak sering sakit dan kurang makan, pertumbuhan sel otak bisa terhambat sehingga perkembangan kognitif dan kecerdasannya akan terganggu. Baik, yang ketiga ada pola asuh yang tidak benar, terutama terkait pemberian makanan dan perawatan anak sangat berpengaruh terhadap resiko stunting. Contoh lainnya juga seperti praktik pemberian makanan yang tidak tepat, seperti pemberian ASI eksklusif yang tidak diterapkan dengan baik, juga dapat meningkatkan resiko stunting. Lanjut, yang keempat ada pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan sanitasi lingkungan yang kotor, seperti akses air bersih yang terbatas, toilet yang tidak layak pakai, dan pembuangan sampah yang buruk dapat menjadi sumber infeksi bagi anak-anak. Kondisi sanitasi yang buruk ini memungkinkan berbagai bakteri dan parasit masuk ke dalam tubuh anak dan menyebabkan penyakit seperti diare dan infeksi cacing. Penyakit ini mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dengan baik, yang pada akhirnya yaitu tadi menyebabkan stunting. Oke, yang kelima ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya beli mereka terhadap makanan berkualitas seperti ikan, sayur, daging, dan buah-buahan. Oke, yang keenam, ada faktor sosial budaya. Misalnya, dalam budayanya ada pantangan makanan tertentu atau kebiasaan makanan yang tidak sehat bisa menghalangi anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Beberapa budaya memiliki kebiasaan atau adat tradisi yang melarang konsumsi makanan bergizi tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan si anak malnutrisi. Yang ketujuh, ada faktor pendidikan, yang mana tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, berpengaruh besar terhadap kejadian stunting pada anak. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih paham tentang pentingnya nutrisi yang tepat, kebersihan, dan praktik pemberian makan yang baik untuk anak. Sebaliknya, ibu yang kurang teredukasi mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga meningkatkan resiko stunting. Oke, yang kedelapan, ada faktor lingkungan, di mana lingkungan tempat anak tinggal, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar, mempengaruhi pola makan dan kebiasaan hidup si anak. Lingkungan yang mendukung dengan akses mudah ke makanan, sehat, dan kebersihan yang baik akan mengurangi resiko stunting. Jadi, apa saja sih ciri-ciri dan gejala dari stunting itu? Oke, yang pertama ada pertumbuhan yang melambat disebabkan oleh kekurangan nutrisi yang berkepanjangan, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan dari kehamilan hingga usia 2 tahun. Kekurangan asupan energi, protein, serta zat gizi mikro ya seperti zat besi, seng, dan vitamin menyebabkan pertumbuhan fisiknya anaknya terganggu, sehingga tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan usianya.
Yang kedua ada tanda pubertas yang terlambat, di mana hormon-hormon yang membantu untuk pubertas anak menjadi terhambat akibat kurangnya asupan nutrisi. Yang ketiga ada pertumbuhan gigi yang melambat. Pertumbuhan gigi ini juga dipengaruhi oleh asupan seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Anak-anak stunting sering sekali mengalami kekurangan gizi, sehingga perkembangan gigi mereka juga tertunda. Yang keempat, ada memori belajar yang lambat. Kekurangan gizi di awal kehidupan menghambat pertumbuhan neuron dan koneksi sinaptik di otak yang berdampak pada kemampuan memproses informasi dan mengingat. Dan yang kelima ada kalimat yaitu tes perhatian kurang fokus anak dengan kondisi stunting. Anak dengan kondisi stunting cenderung mengalami defisiensi mikronutrien seperti zat besi yang penting untuk perkembangan kognitif mereka dan perhatian yang dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan anak untuk fokus dan berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, ada pada usia 8 sampai 10 tahun, anak menjadi pendiam. Karena kenapa? Ya, karena dia cenderung memiliki energi dan tingkat kepercayaan diri yang rendah. Sehingga mungkin mereka menjadi pendiam dan tidak aktif dalam lingkungan sosial. Ketujuh, mereka tidak mau menatap mata. Anak stunting dapat menunjukkan tanda-tanda perkembangan sosial dan emosional yang terganggu. Ini bisa disebabkan oleh rendahnya energi dan stamina mental, atau rasa ketidaknyamanan fisik yang membuat mereka kurang tertarik pada interaksi sosial. Dan yang kedelapan, ada wajahnya yang lebih muda dari biasanya, di mana anak yang mengalami stunting mungkin memiliki penampilan fisik yang kurang berkembang, termasuk wajah yang tampak lebih muda dari usia sebenarnya, karena tubuh tidak tumbuh sesuai dengan usianya akibat kekurangan nutrisi. Dan yang terakhir nomor 9, yaitu tinggi dan berat badan yang lebih ringan dibandingkan teman sebayanya. Akibat apa? Ya karena kurang asupan nutrisi tadi, hasilnya tinggi badan yang lebih pendek dan berat badan cenderung lebih ringan. Oke, next slide. Oke, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Zaid untuk pemaparan materinya. Ternyata stunting itu bisa dipengaruhi dari nutrisi yang buruk juga ya, dan akibatnya pertumbuhannya bisa melambat. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Adriana untuk mempersilahkan untuk kuis sesi satunya. Untuk tes pemahaman dulu nih, sejauh mana teman-teman sudah paham mengenai stunting itu. Kepada Adria, saya persilahkan. Halo semuanya, kenalkan nama aku Adriana Mahardika, boleh dipanggil Adria. Jadi sebelum kita mulai kuis, kan tadi udah dapet materi nih. Sekarang aku jelasin dulu, untuk kuis kita di sesi pertama ini ada 5 soal, dan masing-masing soal itu waktu jawabnya 20 detik. Dan tenang aja, ini nggak ada hukuman apa-apa kok kalau kalah. Oke, waduh, kok aku yang deg-degan. Congrats Tania, Indi, dan Revani. Baik, terima kasih ya Adria. Jadi setelah kuis sesi 1, ada penyampaian materi lagi, sesi 2, yang akan disampaikan oleh Dwivo kepada Dwivo, saya persilahkan. Sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Wifodo Presya dan kali ini aku akan memaparkan kepada kalian apa saja dampak, cara pencegahan, dan cara pengobatan stunting ini sendiri. Yang pertama, dampak dari stunting adalah anak menjadi mudah terserang penyakit. Kok bisa sih anak mudah terserang penyakit? Ya tentunya karena sesuai dengan penyebabnya tadi, anak-anak itu kan kekurangan nutrisi. Jadinya sistem kekebalan pada anak itu rentan terkena penyakit, jadi mereka nggak bisa nahan penyakit-penyakit dari luar gitu guys. Selanjutnya ada kecerdasan berkurang dan pertumbuhan dan perkembangan otak kurang optimal. Stunting ini memengaruhi perkembangan otak anak, terutama dalam golden age atau periode emas atau 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, sehingga berdampak pada kemampuan belajar mereka di masa depan.
Lalu selanjutnya adalah dampaknya ketika tua, risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan pola makan meningkat, seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung. Hal ini terkait dengan pola makan yang buruk dan metabolisme tubuh yang terganggu sejak dini. Kemudian, dampak keempat yaitu fungsi-fungsi pada tubuh tidak seimbang. Stunting ini kan tadi kurang nutrisi kan penyebabnya. Jadi, stunting ini dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan organ dan sistem tubuh lainnya. Misalnya perkembangan otot, pencernaan, peredaran darah, dan metabolisme lainnya yang membuat tubuh tidak berfungsi dengan baik. Kemudian adalah ketika dewasa, postur tinggi badan akan cenderung lebih pendek dibanding teman-teman sebayanya. Mirip dengan kondisi keterlambatan pertumbuhan gigi, kurangnya asupan gizi dari stunting ini menyebabkan kurangnya sumber-sumber yang dibutuhkan oleh anak untuk bertumbuh. Kemudian secara tidak langsung stunting ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena SDM yang rendah. Anak-anak yang terkena stunting dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendahnya kemampuan belajar mereka. Sehingga dengan kejadian stunting yang tinggi ini, suatu bangsa dapat kalah saing dengan bangsa lain, sehingga dapat menyebabkan kerugian ekonomi dari negara yang mendapatkan asupan gizi lebih baik. Maka dari itu, stunting ini sangat perlu untuk dicegah, guys. Next slide. Kemudian ada pencegahan stunting. Stunting pada bayi dapat dicegah melalui berbagai upaya, seperti upaya kejar tumbuh, re-catch up selama 730 hari pertama dalam kehidupan yang merupakan periode emas. Dengan gizi yang cukup, lingkungan yang bersih, serta pelayanan kesehatan yang memadai seperti imunisasi dan posyandu, bayi stunting masih memiliki peluang untuk mencapai tinggi badan normal. Pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi seimbang, dan suplementasi vitamin A sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak. Kemudian cara mencegahnya adalah dengan memperhatikan lingkungan dan pola makan yang berperan besar dalam keberhasilan kejar tumbuh. Anak yang lahir stunting sebaiknya tidak hanya diberi makan yang isinya padat kalori dan lemak, karena ini dapat menyebabkan obesitas tanpa memberikan gizi, terutama gizi yang diberikan oleh protein, yang dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi badan. Lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan kebiasaan hidup sehat sangat penting, termasuk menjauhkan anak dari asap rokok. Selain itu, stimulasi perkembangan melalui interaksi sosial dan bermain juga penting untuk mendukung pertumbuhan kognitif. Intervensi stunting yang paling efektif dilakukan pada anak usia dini. Setelah usia 2 tahun, stunting tidak berdampak signifikan pada kognitif. Namun perkembangan otak masih bisa terus berkembang hingga dewasa. Sehingga penerapan gizi seimbang penting untuk semua usia agar terhindar dari obesitas dan dapat berakibat negatif pada kesehatan fisik dan psikologis. Orang dewasa yang tumbuh stunting perlu menjaga pola makan dengan gizi seimbang dan menerapkan prinsip cerdik, yaitu cek kondisi kesehatan badan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres untuk mencegah obesitas sentral dan sindrom metabolisme. Kemudian stunting itu ada beberapa cara untuk mengobatinya. Pengobatan stunting dilakukan dengan mengatasi penyakit yang menjadi penyebabnya. Next slide. Berikut adalah langkah-langkah pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi stunting. Next slide. Peningkatan asupan nutrisi, yaitu dengan konsultasi dengan ahli gizi untuk memastikan anak mendapatkan makanan yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Pemberian suplemen atau makanan tambahan untuk mencukupi kebutuhan mikronutrien juga sering diperlukan. Dengan nutrisi yang cukup dan seimbang, sangat penting untuk membantu pertumbuhan fisik anak. Kemudian cara mengobatinya yaitu melakukan pemantauan kesehatan rutin. Dengan adanya pemantauan rutin ini, kita dapat mencegah anak dari penyakit yang bisa memperparah kondisi stunting, sehingga anak lebih sehat dan memiliki energi untuk belajar dan berkembang. Kemudian selanjutnya adalah stimulasi fisik dan mental, seperti olahraga sederhana dan permainan edukatif dan interaksi verbal. Dengan hal ini dapat meningkatkan perkembangan otak dan kemampuan motorik anak, sehingga dapat membantu ketertinggalan yang telah terjadi sebelumnya. Selanjutnya adalah program pemulihan gizi.
seperti posyandu yang memberikan makanan tambahan ataupun pemberian makanan tambahan khusus anak stunting. Pemulihan gizi melalui program ini dapat memperbaiki kondisi anak. Selanjutnya adalah pola asuh dan lingkungan yang aman, serta mengatasi penyakit yang menyebabkan stunting dapat dilakukan untuk mengurangi dampak-dampak dari stunting. Maka dari itu kita harus mengatasi penyakit ini agar tidak memperparah kondisi anak penderita stunting dengan cara memberi obat-obat yang sesuai dengan penyakit yang disebabkan oleh stunting tadi. Yang terakhir, bisakah stunting sembuh? Stunting bisa diatasi hingga batas tertentu, terutama bila penanganannya dilakukan sedini mungkin. Namun, ketika sudah lewat usia 2 tahun, stunting akan sulit disembuhkan sepenuhnya, terutama dalam hal tinggi badan dan aspek lain seperti fungsi kognitif, kesehatan umum, kekuatan fisik. Hal itu dapat dioptimalkan. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup anak tetap memungkinkan dengan cara yang tepat, dengan dilakukannya pemulihan secara terus-menerus. Meskipun anak stunting mungkin tidak mencapai tinggi maksimal seperti anak pada umumnya, pengobatan yang tepat bisa membantu mereka mencapai potensi yang optimal. Dengan cara-cara ini, anak dapat memiliki perbaikan dalam kesehatan, kemampuan kognitif, keterampilan sosial yang berkontribusi pada kualitas hidup lebih baik dan peluang masa depan yang lebih cerah. Itu saja materi untuk sesi 2 ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Duivo atas penjelasan materinya. Jadi kita langsung aja karena udah penutupan tadi sesi materi, kita membuka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, bisa langsung tanya aja. Semoga kita bisa membantu untuk menjawab. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Nur Aziza. Asal saya dari Akademi Minyak dan Gas PEM Akamigas Cepu. Pertanyaan saya adalah, apakah ada metode yang efektif untuk memastikan intervensi dini terhadap anak yang beresiko stunting di berbagai daerah terpencil? Terima kasih. Terima kasih Lutfia untuk pertanyaannya. Kepada tim materi, ditampung dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ada lagi nggak yang mau nanya? Ini ada Niesha Putri. Terima kasih atas kesempatannya, kakak-kakak sekalian. Sebelumnya saya izin bertanya nih. Kan sudah dijelaskan sebelumnya beberapa poin tentang penyebab anak yang mengalami stunting. Dan secara yang aku lihat itu kebanyakan datang dari faktor si anak itu sendiri yang malnutrisi atau pola asuh yang kurang baik. Nah, aku pernah baca tentang lila atau lingkar lengan dari seorang ibu yang kurang dari 23,5 cm itu berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting. Itu benar nggak sih, Kak? Terus apa ciri-ciri seorang ibu yang mengalami kekurangan gizi kronis sehingga berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting? Terus boleh lagi kan, Kak? Iya, boleh. Terus ketika ibu yang mengalami kekurangan gizi kronis melahirkan seorang anak yang stunting, bisakah anak itu disembuhkan gitu loh? Oke, izin perkenalan dulu. Nama aku Zofir Saldi Gusaan. Aku pengen ngejawab nih pertanyaan dari Nesha Putri yang nomor 3. Ketika anak sudah terlahir stunting atau lahir dengan kekurangan berat badan, maka apakah hal tersebut bisa diobati? Sebenarnya jawabannya tergantung ya, seberapa cepat kita memperbaiki gizinya. Kan stunting itu sendiri itu penyakit yang yang disebabkan oleh kekurangan gizi kan. Nah, dengan kita segera mungkin memberikan gizi yang bagus seperti apalagi dalam usia 1000 hari pertama itu bisa memperbaiki gitu. Jadi kita pas sudah dewasa itu anak tersebut bisa mencapai kondisi fisik yang normal, tapi itu tergantung seberapa cepat kesadaran dari orang tua tersebut. Semakin cepat maka anak tersebut masih semakin bisa disembuhkan. Gitu. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Aku izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua dari Niesha tadi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridya Pratama. Saya akan menjawab pertanyaan dua dari Niesha, yaitu apa sih ciri-ciri ibu hamil yang kekurangan gizi kronis sehingga berpotensi melahirkan anak yang stunting.
Jadi yang pertama itu adalah indeks massa tubuh atau WMT yang rendah dari 1000, yang mana tuh angkanya itu di bawah dari 18,5, baik itu sebelum kehamilan atau pada masa awal kehamilan. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai cenderung kekurangan gizi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa berat badan dan lemak tubuh yang dimiliki si ibu tidak mencukupi, yang dia dapat berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan si janinnya. Kemudian yang kedua juga di sini aku baca berdasarkan penelitian juga benar ya bahwa lingkar lengan atas atau lila kecil itu juga dapat berpengaruh pada janin yang stunting nantinya, yaitu kurang dari 23,5 cm. Ya, kenapa sih ini bisa menandakan bahwa si ibu ini kekurangan gizi kronis? Karena ini merupakan suatu indikasi bahwa si ibu itu kekurangan cadangan energi di dalam tubuhnya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah berat badan dari si ibu yang tidak bertambah dengan baik selama kehamilan. Jadi normalnya itu berat badan si ibu akan bertambah setiap semesternya itu sekitar 0,4 setiap trimester sorry sekitar 0,4 sampai 0,5 kilogram. Tapi kalau misalnya ibu ini kekurangan gizi kronis, ini nggak seperti itu pertambahannya. Kemudian kemudian yang ketiga itu juga yang keempat juga ada anemia atau hemoglobin rendah dari si ibu. Dan yang terakhir yaitu si ibu mudah lelah dan lesu juga merupakan ciri-ciri dari kekurangan gizi kronik pada ibu. Apakah sudah menjawab? Siap, sudah Kak. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lutfia Nur Azizah. Ya, dipersilakan. Apakah ada metode efektif untuk memastikan intervensi dini terhadap anak yang beresiko stunting di berbagai daerah terpencil? Nah, menurut saya sendiri ada beberapa metode yang dapat diterapkan sebagai mungkin udah diterapkan, namun ini menurut saya beberapa metode ini juga dapat diterapkan untuk mengintervensi dini anak yang beresiko stunting terutama di daerah terpencil. Yang pertama, kita dapat melakukan pemberdayaan dan pelatihan kader kesehatan lokal, terutama di daerah-daerah terpencil. Melalui pemberdayaan dan pelatihan ini, kader kesehatan yang dikirimkan itu dapat dididik tentang tanda-tanda awal stunting, cara memberi edukasi sehingga masyarakat yang berada di daerah terpencil tersebut dapat dilakukan pemantauan dan penilaian gizi yang diberikan. Selanjutnya dilakukan pembangunan posyandu bergerak atau keliling. Posyandu ini bertugas untuk memantau kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan dan distribusi pangan bergizi lokal. Pangan-pangan ini terutama pangan yang kaya akan protein karena stunting ini kan banyak disebabkan oleh kekurangan protein. Maka dari itu dapat diberikan distribusi pangan bergizi lokal ke daerah-daerah terpencil tersebut. Kemudian dapat dilakukan edukasi dan pendampingan keluarga, lalu telemedicine atau bimbingan dari jarak jauh, karena kan tadi di daerah terpencil, jadi jika daerah tersebut tidak bisa kita jangkau, maka bisa kita akses pelayanan kesehatan ini secara online. Kemudian adalah pemantauan dan evaluasi berkala, lalu yang terakhir kemitraan dengan organisasi lokal. Baik, sesi selanjutnya, sesi terakhir sebelum penutupan, yaitu sesi kuis yang kedua. Jadi langsung aja ya, saya persilahkan kepada Adria. Oke, halo semua, maaf ya tadi terkendala sedikit. Nah, aku izin share screen ya. Ayo. Kasih yang lain aja nggak sih? Terima kasih Kak Adria. Dan teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi aktifnya dari penanya dan juga yang menang kuis dan juga yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke link Zoom ini dan mengikuti kuis. Kelompok kami sangat mengapresiasi kehadiran kalian. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.